seorang remaja bernama Yukito saat itu sedang digotong oleh para pengikut sekte ayahnya. Yukito akan ditenggelamkan selama 3 hari. Karena menurut ayahnya, jika Yukito bisa bertahan selama 3 hari, maka ia akan menjadi pemimpin selanjutnya dari sektenya. Ayahnya kemudian memberikan kalungnya dan menyuruh Yukito untuk berdoa kepada dewanya, yaitu Dewa Mitama. Saat sadar, Yukito melihat wanita yang sedang menolongnya, yang mana wanita itu sedang memainkan batang singkongnya dengan membaca petunjuk dari bukunya. Ketika tahu Yukito sudah sadar, membuat wanita itu sangat terkejut dan akhirnya meminta maaf. Yukito kini mulai sadar bahwa ia sepertinya sudah reinkarnasi dan berada di dunia isekai. Ia lalu menanyakan di mana guild para petualang berada, sebab ia ingin bekerja sebagai seorang petualang. Aluna kemudian mengantarkan Yukito ke tempat yang ia maksud. Yukito pun semakin sangat senang karena ia kini telah hidup di dunia yang penuh dengan sihir dan pedang yang selama ini ia impikan. Namun Yukito ternyata mendapatkan pekerjaan sebagai petani. Seorang pria bernama Roy menghampiri Yukito dan mencoba menakutinya. Untungnya, pria bernama Kuren menghentikan tindakan Roy dan memperkenalkan mereka. Kuren memberikan Yukito sebuah pisau dan meminta bantuannya. Yukito berpikir bahwa mereka akan pergi membasmi goblin sehingga membuat ia semakin bersemangat kembali. Akan tetapi Kuren ternyata ingin agar Yukito membantunya memetik buah anggur. Yukito merasa bahwa ia sedang diuji karena baru memasuki dunia isekai. Ia pun tetap bersemangat memetik buah anggur itu hingga anggur yang dipanen mereka terlalu banyak. Kuren dan Roy ingin membuang beberapa anggur itu karena tak bisa diawetkan. Namun Yukito malah membuatkan mereka minuman dari anggur itu. Lalu saat sedang bertani, seekor monster tiba-tiba menyerang mereka. Namun Roy mengatakan bahwa itu bukanlah monster, melainkan Gaiju. Roy kemudian mengambil bukunya dan mulai membacakan sesuatu. Yukito mengira Roy akan menggunakan sihir. Akan tetapi Roy ternyata menyuruh Yukito untuk kabur bersamanya. Yukito mulai menyadari bahwa di dunia itu tak ada konsep sihir, sebab penyembuhan lukanya juga masih dilakukan dengan normal. Namun Yukito kini mulai terbiasa dengan dunia barunya. Meskipun tidak seperti di dunia yang ia bayangkan, tapi bisa memiliki banyak teman sudah cukup baginya. Yukito sangat berterima kasih kepada dewa karena sudah membawanya ke dunia itu. Aluna yang mendengarnya malah mempertanyakan apa itu dewa. Yukito mulai menyadari bahwa selain tak adanya sihir di dunia itu, orang-orang juga tidak memiliki agama ataupun menyembah dewa. Ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya jika saja saat itu ia mati karena diserang Gaiju. Melihat ada seekor kelinci yang mati, Yukito langsung tersadar akan konsep mengubur di dunia itu. Sebab jika tak ada dewa, maka bagaimana mereka melakukan proses pemakaman? Lalu tiba-tiba Roy dan Aluna datang menghampiri Yukito. Mereka bertiga kemudian pergi ke kota. Roy memperingatkan Yukito agar tidak berbicara dengan orang-orang di kota, sebab desa mereka sangatlah tidak disukai. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat ada suatu kejadian yang mana beberapa orang sedang meminum racun. Aluna langsung menarik Yukito pergi dan menjelaskan bahwa itu adalah proses mengakhiri hidup. Di negara mereka ada aturan yang mengharuskan mereka mengambil nyawanya sendiri atas perintah negara. Yukito. Esoknya, saat Yukito terbangun, ia merasa kalau keadaan sangat sepi. Ketika keluar, ia melihat Roy yang sudah babak belur. Roy menjelaskan, hari ini adalah hari untuk Aluna dan Shirunu. Lalu, Kuren datang dengan membawa kereta kuda dan pergi bersama ke kota untuk menyelamatkan mereka. Di kota, Shirunu kini telah tewas dan Aluna akan dihabisi menggunakan pedang. Untungnya, Yukito dan Kuren datang tepat waktu menyelamatkan Aluna. Yukito sangat marah karena melihat Shirunu yang telah tewas, hingga seorang pengawal mengatakan bahwa mereka adalah orang yang takut mati. Orang-orang juga berpikir memanglah tugas mereka untuk mengakhiri hidup. Pengawal itu kemudian menarik pedangnya dan menyerang Yukito. Begitu juga dengan Aluna yang mencoba menyelamatkannya. Yukito mengambil kalung permatanya dan berharap agar Aluna bisa diselamatkan. Gelangnya itu tiba-tiba saja naik ke atas langit.
Bocil yang muncul dari gelang itu sangat senang karena Yukito akhirnya memanggilnya. Namun, melihat Yukito yang terluka membuat ia sangat marah. Bocil itu lalu menghabisi pengawal yang sudah melukai Yukito. Ia juga menyembuhkan Yukito dan Aluna yang telah terluka. Kesatria yang sebelumnya telah diubah menjadi wanita, yaitu Bettran, kini kembali ke kerajaan. Namun ia langsung diusir sebab penjaga gerbang itu sudah tidak mengenalinya. Penjaga itu tahu kalau Bettran adalah seorang pria, bukan wanita seperti dirinya. Bettran akhirnya kembali ke hutan. Ia merasa sedih karena telah ditelantarkan, padahal ia adalah seorang kesatria kerajaan. Lalu Yukito datang menghampiri Bettran dan mengajaknya untuk bergabung dengan sektenya. Sebab Bettran sudah dibuang oleh kerajaan dan Yukito akan menjamin keadaan Bettran sebagai seorang kesatria. Bettran akhirnya luluh dengan ucapan Yukito dan bergabung di sektenya. Di desa Kakuri, Gaiju lagi-lagi datang menyerang mereka. Yukito kemudian menyuruh Mitama untuk membantu mereka. Yukito kemudian menyuruh Mitama untuk menghentikan Gaiju itu. Mitama pun mengeluarkan pedang legendaris yang berasal dari bawah laut. Namun saat dipakai untuk menghabisi Gaiju, pedang tersebut malah langsung patah. Yukito marah karena Mitama malah mengeluarkan pedang yang sudah berkarat. Gaiju kini akan menyerang mereka. Untungnya Bettran datang menghentikan Gaiju itu dan menghabisinya dengan pedangnya. Mulai dari sini, Yukito menggunakan segala cara untuk merekrut anggota sektenya. Ia menugaskan Aluna dan Shirunu untuk menawarkan pelanggannya minuman gratis bila mereka mau masuk ke dalam sekte Yukito. Ia juga menawarkan kepada para warga sebuah benda yang bisa membuat makanan menjadi awet dan disimpan dalam waktu yang lama. Untuk orang-orang yang masuk ke sektenya akan mendapatkan benda tersebut. Selain itu juga, ia memberikan makanan yang enak kepada para warga dan juga mengobati para warga dengan kekuatan Mitama. Yukito sebenarnya masih merasa ragu dengan kekuatan desa itu, sebab ia tak tahu butuh berapa banyak pengikut untuk bisa mengalahkan kekaisaran. Yukito kemudian bertanya kepada Bettran mengenai jumlah pasukan kekaisaran. Bettran merasa kalau Yukito sepertinya akan menantang sang kaisar. Yukito menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi desa itu. Bettran akhirnya memberitahu bahwa yang membuat pasukan ibu kota menjadi kuat adalah bukan karena jumlahnya, melainkan pasukan elit yang dikendalikan langsung oleh kaisar, dan kekuatan Bettran tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Sebab pasukan elit itu dipinjamkan kekuatan khusus oleh sang kaisar. Setiap orang dari pasukan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan satu gunung. Setelah itu, Yukito mengadakan rapat bersama Kuren dan Shirunu. Yukito memberitahu mereka bahwa desa mereka sedang dalam bahaya. Namun sampai sekarang, pasukan kekaisaran belum datang menyerang mereka. Yukito menyarankan jika pasukan kekaisaran telah datang, ia ingin agar mereka berdua segera mengevakuasi warga. Kuren menolak rencana itu karena jika melakukan hal yang sembrono seperti itu, para warga bisa saja langsung dilenyapkan dalam waktu yang singkat. Yukito mengatakan jika saja ia memiliki 10.000 pengikut, pasti mereka akan dengan mudah menang melawan pasukan kekaisaran. Namun Shirunu memberitahunya bahwa di desa mereka hanya terdapat 2.000 orang, sebab semua desa Kakuri memiliki batas jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh kaisar. Sehingga untuk mengumpulkan 10.000 pengikut itu juga mustahil. Yukito menyadari bahwa desa Kakuri ternyata bukan hanya desa mereka saja. Kuren pun menjelaskan desa-desa Kakuri tidak diketahui jumlahnya. Namun semua desa Kakuri mengelilingi ibu kota kerajaan. Dan semuanya berisikan orang-orang yang diasingkan seperti mereka. Sementara itu di dalam hutan ada seorang wanita yang sedang melawan Gaiju. Dengan kekuatannya itu, ia bisa mengalahkan Gaiju, bahkan sekaligus menghancurkan gunung. Ia adalah Atar yang merupakan salah satu dari pasukan elit kekaisaran. Yukito kini memberitahu Shirunu dan Kuren tentang rencananya untuk mengumpulkan 10.000 pengikut. Karena di dunia itu tidak ada yang percaya dengan dewa, maka Yukito akan menggunakan cara dengan memberikan keuntungan
kepada para anggota sektenya, sehingga jumlah anggotanya akan semakin meningkat. Untuk itu, ia akan memajukan waktu dari desa Kakuri dengan menggunakan kekuatan Mitama. Mitama pun sangat terharu karena Yukito kali ini akhirnya mempercayainya. Yukito kemudian menciptakan mesin pemanen dan menunjukkannya kepada orang-orang. Ia mengatakan bahwa alat tersebut dibuat oleh Dewa Mitama. Untuk orang-orang yang mau menjadi pengikut Mitama, maka akan mendapatkan alat tersebut. Orang-orang pun kini mulai berebutan masuk ke sekte Yukito. Yukito lalu memberitahu Mitama yang sudah terkapar untuk menciptakan alat itu lagi agar ia bisa membagikannya kepada orang-orang. Namun seketika Mitama kembali pulih sebab pengikutnya kini telah bertambah lagi menjadi 1.600 orang. Mitama ingin agar mereka segera pergi ke ibu kota untuk menunjukkan kekuatannya. Akan tetapi Yukito merasa bahwa itu belumlah cukup. Ia merasa masih ada hal lain yang penting yang harus dipenuhi. Ia ingin membuatkan perasaan spesial kepada para pengikutnya. Yukito pun menciptakan listrik dan membagikannya kepada setiap pengikutnya, sehingga di malam hari kini rumah-rumah mereka tidak gelap lagi. Ia menjelaskan kepada Kuren dan Betran bahwa listrik adalah penemuan terhebat dalam peradaban manusia, karena manusia kini bisa melewati gelapnya malam. 1 bulan pun telah berlalu. Betran yang saat itu sedang berjaga di hutan bertemu dengan Atar. Betran terkejut karena ia tidak merasakan aura keberadaan dari Atar. Atar kemudian memindai Betran dan akhirnya mengetahui kalau Betran adalah kesatria suci kerajaan. Merasa kalau Betran telah berkhianat dan bekerja sama dengan desa Kakuri, Atar berniat untuk menghabisinya juga. Betran kini menyadari kalau yang di depannya adalah salah satu dari pasukan elit kekaisaran. Pengikut Mitama kini telah mencapai 2.000 orang. Semua penduduk di desa sudah hampir menjadi anggota sekte. Namun bagi Yukito, itu semua hanyalah persiapan. Lalu tiba-tiba Roy datang memberitahu bahwa Betran telah ditangkap. Atar kemudian mendapatkan panggilan dari pasukan elit lainnya. Atar pun melaporkan bahwa desa itu mengendalikan Gaiju dan memiliki alat canggih yang belum pernah ia lihat. Menurut temannya itu, sepertinya di desa Kakuri terdapat seorang pengkhianat yang memiliki kekuatan setara mereka. Ia menyarankan agar Atar memusnahkan desa itu atas perintah sang kaisar. Atar kemudian memulainya dengan menyiksa Betran, hingga tiba-tiba Mitama pun datang menghentikannya. Mitama memberitahu Atar bahwa ia adalah dewa dan sudah tugasnya untuk melindungi pengikutnya. Namun Atar tidak peduli karena ia akan menghancurkan semuanya yang tidak mengikuti parlemen. Sementara itu, Yukito kini datang menghampiri Betran dan menanyakan tentang Atar. Betran mengatakan bahwa Atar adalah anggota pasukan elit kekaisaran yang ditugaskan untuk memusnahkan desa Kakuri. Mitama tidak peduli dengan pasukan elit karena sebagai dewa, ialah yang akan mengatur dunia itu. Atar yang sudah kesal langsung menyerang Mitama. Namun ternyata serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Mitama. Kini giliran Mitama yang akan menyerang dengan menggunakan kekuatan alamnya. Mitama menciptakan prajuritnya melalui akar-akar tanaman. Yukito yang melihatnya malah merasa khawatir sebab pengikut Mitama barulah berjumlah 2.000 orang, yang artinya kekuatan Mitama masihlah terbatas. Ia lalu menyerang dengan seluruh sisa kekuatannya. Serangannya itu ternyata dengan mudahnya dihancurkan oleh Atar. Melihat kekuatan Atar membuat Yukito akhirnya memohon kepada Mitama agar mengalahkannya. Seketika kekuatan Mitama pulih walaupun hanya sedikit. Ia kemudian meminjam kekuatan dewa lainnya untuk melawan Atar. Akan tetapi saat sedang bertarung, para dewa tersebut malah ingin kembali sebab para dewa yang lainnya merasa pengikut Mitama sangatlah sedikit. Setelah mendapatkan serangan itu, Mitama ternyata masih selamat. Namun, ia bersedih karena tak bisa membantu Yukito. Aluna, Shirunu, dan Roy kemudian datang untuk membantu mereka. Hal itu malah membuat Atar sangat kesal dan langsung menghancurkan mereka
beserta desa Kakuri. Lalu tiba-tiba desa yang hancur kembali menjadi semula, yang mana ternyata itu adalah kekuatan dari Kuren. Kuren lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka semua bahwa ia adalah Loki yang merupakan pemimpin dari pasukan elit kekaisaran. Ia pun mengajak Yukito dan Mitama untuk bersama-sama menghabisi sang kaisar. Yukito mempertanyakan tentang maksud dari Loki yang mengajaknya untuk menghabisi sang kaisar. Sementara Atar merasa kalau Loki sudah berkhianat sehingga ia berniat menghabisinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Loki berhasil melumpuhkan Atar dan menangkapnya. Loki kemudian mengajak Yukito dan Mitama pergi menemui kaisar. Saat di dalam istana, Yukito sangat terkejut melihat sang kaisar. Yukito merasa kalau kaisar sepertinya berasal dari dunia lain juga, sebab kaisar mengetahui konsep tentang agama. Sementara itu, Mitama yang mendengar sang kaisar berbicara malah tidak meresponnya. Ia langsung pergi ke belakang dan menghancurkan sebuah tiang. Mitama merasa tiang itu adalah penyebab Yukito berbicara aneh, sebab Yukito dan Atar dari tadi hanya berbicara pada orang yang sudah mati. Seketika Yukito langsung terkejut melihat sang kaisar yang kini dalam keadaan menjadi tengkorak dan telah lama mati. Loki lalu menjelaskan bahwa gambaran yang mereka lihat sebelumnya adalah gambar yang dibuat langsung oleh mesin yang ada di kerajaan. Di negara tersebut sebenarnya tak ada yang namanya sang kaisar. Sang kaisar sudah tak ada sejak dahulu kala. Selama ini kekaisaran berjalan berkat ruangan tersebut yang memiliki mesin canggih. Loki sudah lama menjadi penanggung jawab ruangan itu. Namun sampai sekarang ia tidak mengerti cara kerja mesin tersebut. Mesinnya bisa menganalisis dan mengendalikan ekonomi, pangan, populasi, fenomena alam, dan lainnya. Lalu menciptakan kehidupan kekaisaran yang tidak berubah serta tetap stabil. Parlemen yang biasa disebut oleh warga ternyata adalah mesin itu. Yang juga sudah beberapa ratus tahun mesin itu menjalankan negara tersebut. Mitama lalu mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu dunia tersebut pernah hancur. Manusia yang selamat membuat perkumpulan dari orang yang memiliki kepintaran lebih. Mereka kemudian membuat dunia yang tidak akan pernah hancur lagi. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah menghapus keberadaan dewa. Yukito sangat terkejut mendengar cerita dari Mitama. Ia mempertanyakan tentang dunia saat ini yang ia datangi. Mitama menjelaskan kepada Yukito bahwa dunia tempatnya berada sekarang adalah bumi. Mitama membawa Yukito jauh ke masa depan dari zaman Yukito sebelumnya. Yukito pun sangat kesal karena ia berpikir telah pergi ke dunia isekai, yang mana ia ternyata masih di bumi dan masih dalam kendali dewa. Lalu Loki meminta kepada Mitama untuk menghancurkan mesin itu agar kekaisaran bisa hancur. Ia berpikir jika penguasa sebelumnya sudah tak ada, maka bukan tugasnya juga untuk meneruskannya. Dengan begitu, Yukito dan yang lainnya juga tak perlu ketakutan lagi dengan sistem pengakhiran hidup atau pasukan kekaisaran yang akan datang menyerang. Mitama sebenarnya sudah berniat akan menghancurkan mesin itu karena ia tak ingin ada yang menyakiti Yukito. Namun, Yukito tiba-tiba saja langsung menyerang Loki. Loki terkejut dengan tindakan yang dilakukan Yukito. Padahal menurutnya, ia hanya menyampaikan informasi yang menguntungkan bagi Yukito. Yukito kemudian mengatakan bahwa ia tahu kalau Loki pasti tak bisa menggunakan kekuatannya di dalam ruangan itu karena ilusi yang sebelumnya juga bukanlah berasal dari kekuatannya. Dan bila Loki ingin menghancurkan mesin itu, tak perlu sampai harus membawa mereka ke ruangan itu. Yukito mempertanyakan apa sebenarnya tujuan dari Loki. Mengapa ia sangat ingin sekali menghancurkan dunia ini. Tujuan Loki adalah
ingin menghancurkan kekaisaran agar Loki dan yang lainnya bisa menjadi dewa yang sebenarnya. Ia ingin mengembalikan bentuk asli dari dunia ini. Yukito ternyata setuju karena dunia kebebasan yang diinginkan Loki menurutnya tidaklah buruk. Ia lalu menyuruh Mitama untuk menghancurkan mesin itu. Para warga desa Kakuri kini merayakan atas kehancurannya kekaisaran sebab mereka akhirnya bisa bebas dari sistem pengakhiran hidup. Mereka menganggap bahwa Mitama yang telah menghancurkan kekaisaran. Sementara itu, Yukito mempertanyakan Loki yang masih berada di desa Kakuri. Loki mengatakan bahwa ia hanya sedang menikmati waktu bersama teman-temannya karena sebentar lagi ia tak akan bersama dengan mereka lagi. Lalu Loki berpamitan kepada Yukito untuk pergi. Ia tak ingin Yukito bisa mendahuluinya. Sementara itu, Veteran ternyata tidak membiarkan Loki pergi begitu saja. Ia berpikir kalau Loki adalah ancaman dari desa Kakuri, sehingga ia harus menghabisinya sekarang. Loki kemudian mengubah kembali Veteran menjadi seorang pria dengan kekuatannya. Hal itu membuat Veteran sangat senang karena ia bisa menjadi dirinya lagi. Namun, di tengah kegembiraannya itu, Loki mengubahnya kembali menjadi wanita. Loki menjelaskan bahwa Veteran tak akan bisa menghabisinya sebab ia masih bisa menggunakan kekuatannya dan ia kini akan kembali ke ibu kota untuk menyusun rencana. Veteran lalu memutuskan untuk mengikuti Loki ke ibu kota sebab ia tak akan membiarkan Loki berbuat seenaknya di ibu kota karena ia masihlah sebagai seorang kesatria yang harus melindungi rakyatnya. Setelah selesai berpesta, Shirunu menyuruh agar Yukito mengurus Atar. Ia sudah sangat lelah setelah berpesta. Yukito kemudian menghampiri Atar dan menyuruhnya untuk tidak meratapi lagi karena kekaisaran dan parlemen tidak akan bangkit lagi. Atar pun marah karena menurutnya Yukito lah yang menghancurkannya. Yukito beralasan jika tak melakukannya maka merekalah juga yang akan dihabisi. Yukito lalu memberikan es krim kepada Atar dan juga menyuapinya. Atar pun semakin luluh kepada Yukito karena es krim itu sangatlah enak. Yukito kemudian mengumumkan kepada para pengikutnya bahwa mulai sekarang mereka akan menyembah dua dewa. Pengikut Mitama kini yang sebelumnya berjumlah 2000 orang menjadi 1000 saja karena sebagiannya telah berpindah kepada Atar. Yukito lalu menyuruh Atar untuk menunjukkan kekuatannya, yang mana itu membuat para pengikutnya kini semakin takjub kepadanya. Yukito kini melanjutkan rencananya. Ia mulai menolong para warga desa tetangga dari serangan Gaiju. Ia juga memamerkan semua makanan mereka kepada warga itu dan mengajak mereka untuk mampir ke desanya. Saat di desa Kakuri, Yukito memberikan mereka perjamuan yang sangat enak dan menjelaskan bahwa mereka memiliki listrik sehingga bisa beraktivitas di malam hari. Mereka juga memiliki saluran air sehingga tak perlu repot-repot lagi mengangkat air di sungai. Semua itu mereka bisa dapatkan dengan syarat bahwa seluruh warga desa tetangga harus mau bergabung di dalam sektenya dan memuja Dewa Mitama. Yukito sangat senang karena perekrutan anggota barunya berjalan lancar. Ia ingin agar mereka mencari informasi mengenai pasukan elit lainnya dan mencari keberadaan veteran yang menghilang. Shirunu kemudian memberikan informasi baru mengenai seseorang bernama Daniki yang mengaku sebagai dewa dan memiliki 10.000 pengikut. Ia lalu mengajak Mitama, Roy, dan Aluna untuk pergi mengunjungi sekte Daniki. Ketika sampai, Yukito terkejut melihatnya karena tempatnya yang begitu besar dan seperti hotel. Mereka pun disambut oleh Riche yang merupakan wakil sekte Daniki. Ia tahu kalau Yukito dan yang lainnya ingin mendaftar juga di sektenya. Ia pun mengajak mereka masuk dan mempertemukannya dengan Daniki. Akan tetapi, ketika muncul, Daniki ternyata adalah seorang gadis yang cantik. Setelah mendengarkan tujuan Yukito dan Aluna bergabung, Daniki langsung menanamkan kekuatan cinta kepada mereka berdua, sehingga membuat Aluna dan Yukito terbawa dalam suasana yang berbahaya. Untungnya, Yukito bisa dengan cepat mengendalikan dirinya dan segera menyadarkan Aluna.
Lalu tiba-tiba ruangan sebelah pun hancur, yang mana ternyata Mitama telah menghajar Roy karena mencoba untuk menyentuhnya. Sementara itu Daniki menemui Riche dan menyuruhnya untuk menemui Yukito, sebab ia menanamkan perasaan cinta yang besar kepada mereka. Saat Riche pergi memeriksanya, ia malah melihat Mitama yang sedang menggunakan kekuatannya. Saat itu Mitama sedang membetulkan kembali tembok yang sudah ia hancurkan. Hal itu membuat Riche sangat terkejut. Yukito yang melihat Riche datang langsung menangkapnya dan mengikatnya. Mengetahui kalau Mitama adalah seorang dewa, Riche seketika langsung meminta bantuan mereka untuk menghancurkan sekte Daniki. Sementara itu, Roy kini sedang diamankan oleh para anggota sekte karena sedang mengamuk. Hingga pengawal pribadi Daniki akhirnya mengamankannya. Namun, Daniki meminta agar pengawalnya itu melepaskan Roy karena ia merasa tertarik dengannya. Lalu, Riche menjelaskan kepada Yukito desanya dikelilingi oleh sekte Daniki, sehingga mereka dipaksa untuk masuk ke dalam sekte Daniki. Sebelum masuk ke sekte, ia sebelumnya sudah membaca buku-buku terlarang, sehingga ia mempunyai banyak referensi tentang hubungan wik-wik. Karena hal itu, para pengikut sekte menganggapnya sebagai maniak dan dijadikan petinggi sekte. Ia ingin segera keluar dari sekte ini karena ia tak suka dengan lingkungannya. Yukito sebenarnya ragu menerima ajakan kerjasama dari Riche, sebab ia masihlah belum tahu apakah bisa mempercayainya. Namun, ini juga bisa menjadi pencapaian terbesarnya, karena ia kini bisa memiliki orang di dalam sekte Daniki, sehingga ia memutuskan setuju untuk bekerja sama dengan Riche. Namun, tiba-tiba saja Mitama terkejut melihat pengikutnya yang terus berkurang, yang mana di desa Kakuri kini para pengikutnya sedang menangkap Gaiju yang sangat besar. Gaiju yang ditangkap itu kemudian mengamuk. Untungnya Atar telah siaga dan langsung melenyapkan Gaiju tersebut. Sementara itu, Yukito, Aluna, dan Mitama kini diperkenalkan sebagai anggota baru di sekte Daniki. Yukito lalu memastikan keberadaan dari Daniki. Riche menjelaskan bahwa Daniki selalu pergi ke cabang lainnya setiap beberapa hari. Jadi, ketika akan datang ke cabang tempat mereka berada, maka akan makan waktu beberapa minggu. Yukito senang karena Daniki ternyata memiliki jadwal yang sibuk. Ia merasa kalau rencana yang ia akan buat sangatlah bagus. Yukito lalu meminta bantuan Mitama dengan mengatakan bahwa kali ini ia akan benar-benar memuja Mitama. Hal itu pun membuat Mitama langsung bersemangat kembali. Sementara itu, Daniki yang berada di cabang lainnya merasa kalau ada yang aneh. Pengikutnya semakin bertambah banyak, namun ia malah tidak bertambah kuat. Ia lalu mendengar para pengikutnya yang sedang membahas obat-obatan wik-wik, yang mana Daniki langsung mempertanyakan dari mana para pengawalnya itu mendapatkan benda tersebut. Mereka mengatakan bahwa barang-barang itu mereka dapatkan dari Nona Riche saat sedang kerja kelompok bersama. Sementara itu, Riche kini sedang mengajar para anggota sekte dengan ilmu barunya. Orang-orang yang datang dari cabang lain ikut juga belajar bersama. Namun, tiba-tiba Daniki telah kembali di cabang mereka. Daniki mempertanyakan apa yang dilakukan Riche dengan membuat pertemuan seenaknya. Riche menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu agar anggota yang lainnya mengerti ajaran Daniki. Akan tetapi, Daniki marah karena ia tak menyuruhnya dan bahkan menuduh Riche ingin berkhianat. Para anggota yang lainnya kemudian membela Riche bahwa merekalah yang meminta Riche untuk mengajari mereka. Mereka ingin agar Riche dimaafkan karena tidaklah bersalah. Daniki akhirnya menyadari kalau kekuatannya selama ini yang tidak bertambah kuat karena telah diambil Riche. Ia menyuruh pengawalnya untuk menangkap Yukito dan yang lainnya. Roy kini muncul dan telah menjadi pengawal setia Daniki, sebab menurutnya Dewa Daniki kini telah menyelamatkan hidupnya dan juga menerimanya dengan baik. Para anggota sekte kini mulai merasa iba dengan Riche.
Mereka akhirnya berbicara bahwa Riche sebenarnya melakukan itu karena peduli terhadap mereka. Mereka meminta agar Dewa dan Nikki memaafkan dan mengampuni Riche. Di sisi lain, Yukito malah senang melihat kejadian itu karena rencananya berjalan dengan lancar. Sebab sebelumnya Yukito telah mengajari Riche untuk berakting. Dengan latihan yang keras, Yukito terus membimbing Riche agar bisa berakting dengan baik. Yang mana hasil latihannya itu kini Riche sedang tunjukkan pada Dewa dan Nikki. Dewa dan Nikki menyadari kalau Riche sepertinya dikendalikan oleh Yukito. Karena terus didesak oleh pengikutnya, Dewa dan Nikki akhirnya menghentikan pengadilannya dan mengurung Yukito beserta yang lainnya di dalam penjara. Lalu Yukito yang sebelumnya sedang berada di penjara kini didatangi oleh pengawal dan Nikki. Untungnya Atar datang menyelamatkan mereka bersama dengan Shirunu. Atar muncul dengan penuh energi yang sangat kuat. Ketika Mitama melihat Atar, ia sangat terkejut karena Atar telah memiliki 6.000 pengikut. Yukito dan yang lainnya kemudian berusaha melarikan diri. Mitama pun mempertanyakan mengapa Atar bisa memiliki banyak pengikut. Yukito menjelaskan bahwa ketika orang-orang yang tidak merasa dekat dengan dewanya, maka mereka pasti akan mencari dewa yang lain. Saat Mitama kehilangan pengikutnya, yang sebenarnya terjadi adalah pengikutnya itu kini berpindah dan mengikuti Atar. Sebab Atar tetap berada di desa dan berusaha melindungi mereka. Yukito sebelumnya sudah menyiapkan 2 cara untuk melawan Daniki. Pertama, mereka akan masuk ke dalam sekte Daniki dan melemahkannya. Kedua, memusatkan pengikut yang ada di desa kepada Atar. Sebab Atar memiliki daya tempur yang lebih kuat dibandingkan Mitama. Saat sampai di atas, Daniki ternyata sudah menunggu mereka. Daniki lalu terkejut melihat buku yang dipegang oleh Riche, sebab buku itu adalah milik temannya Touka. Yukito kemudian menyuruh Riche untuk melanjutkan rencana mereka ke tahap kedua. Sementara itu, Daniki sengaja mengalihkan perhatian Atar dan mencoba mengeluarkan kekuatannya. Akan tetapi, Atar menyadarinya dan menghancurkan alat yang biasa digunakan oleh Daniki. Hal itu membuat Daniki sangat kesal dan akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, Riche yang sedang berlari bersama Mitama merasa heran karena Daniki bisa mengetahui nama ibunya, yaitu Touka. Lalu Daniki yang sudah mengeluarkan kekuatan sesungguhnya langsung menyerang Atar dan yang lainnya, sehingga membuat mereka kini tak bisa mengendalikan. Shirunu dan Aluna yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya kemudian mendekati Yukito dan mengajaknya untuk begitu pula dengan Atar yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya. Yukito pun kini sudah merasa putus asa karena tak bisa melawan lagi. Untungnya Mitama datang menyelamatkan mereka dengan kekuatan alamnya. Melihat kekuatan Mitama, Daniki menganggap kalau Mitama adalah pasukan elit yang baru saja bergabung. Karena tak pernah mendengar nama Mitama, menurutnya Mitama pasti mendapatkan tugas rendahan. Mitama sangat marah karena ia yang merupakan dewa asli direndahkan oleh Daniki yang hanya dewa palsu. Yukito sangat senang karena rencananya melemahkan Daniki dengan mengambil pengikutnya ternyata berhasil. Daniki merasa kalau hal itu tidaklah berpengaruh karena ia masih memiliki banyak pengikut. Akan tetapi, tiba-tiba saja kekuatan Daniki menghilang. Mitama pun langsung membebaskan Atar, Aluna dan Shirunu. Daniki mempertanyakan apa yang Mitama telah lakukan kepadanya. Mitama lalu mengatakan kalau Daniki sangatlah memalukan karena meminjam kekuatan dewa. Daniki yang sudah kesal langsung menyerang Mitama. Untungnya Atar datang menghentikan serangannya itu. Merasa tak akan bisa mengalahkan Atar, Daniki bergegas melarikan diri. Akan tetapi, Roy yang berada di depan pintu berusaha menghentikan Daniki. Sebelumnya, Roy telah mendapatkan memo dari Yukito yang berisikan kalau Mitama hanyalah seorang wanita dan Roy
harus membantunya di saat-saat yang penting agar Mitama juga bisa mencintainya. Daniki yang sudah tertangkap langsung saja mendapatkan serangan dari Atar. Saat Daniki telah kalah, Riche kemudian datang menghampirinya dengan membawa buku sebelumnya. Riche lalu memberitahu Daniki kalau Touka adalah ibunya. Hal itu membuat Daniki sangat terkejut. Seketika Daniki mengingat kembali masa-masanya saat bersama Touka, yang mana Touka memberitahu Daniki jika nantinya ia telah memiliki anak dan berkeluarga, ia ingin anaknya itu bisa berteman juga dengan Daniki. Daniki kini hanya bisa bersedih dan merasa bersalah karena sudah membuat dunia melenceng. Ia juga meminta maaf kepada Riche. Dari kejauhan, ternyata salah satu dari pasukan elit sedang mengawasi mereka. Ia bernama Gaia dan memiliki kekuatan mengendalikan Gaiju. Akan tetapi, para Gaiju yang berada di dekatnya malah menyerangnya. Ia akhirnya berusaha meminta tolong. Sementara itu, di desa Kakuri, Yukito dan yang lainnya sedang merayakan atas kemenangan mereka dan desa mereka yang bisa kembali seperti semula. Hingga seseorang kemudian datang melaporkan kalau Roy sedang diserang Gaiju, yang mana Roy ternyata sedang membawa Gaia dan berusaha melarikan diri dari kejaran Gaiju. Untungnya Yukito dan yang lainnya datang menyelamatkannya. Lalu Gaia yang telah sadar dari pingsannya memperkenalkan dirinya kepada Yukito. Ia juga mengancam akan menghancurkan desa mereka. Yukito yang marah kemudian menyerang Gaia dan bersiap menghabisinya. Namun tak diduga Gaia langsung meminta maaf kepadanya dan mengatakan kalau Gaiju yang menyerang desa mereka bukan atas dari perintahnya. Yukito kemudian mempertanyakan apa tujuan dari Gaia. Gaia menjelaskan bahwa ia ingin menghancurkan Loki, sebab Loki lah yang membuat perselisihan antara para pasukan elit, sehingga pastinya ia sudah menyiapkan cara untuk menang. Ia juga sebelumnya telah pergi ke ibu kota dan melihat Loki yang telah merencanakan sesuatu. Jika tak segera dihancurkan, maka akan berbahaya bagi mereka. Untuk itu, ia ingin agar Yukito bekerja sama dengannya. Yukito dan Gaia akhirnya pergi ke ibu kota untuk memastikan keadaan Loki. Namun yang terjadi malah membuat mereka sangat terkejut. Sebab ibu kota kini telah dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi. Padahal sebelumnya ketika Yukito datang, tembok tersebut belumlah ada. Yukito pun mempertanyakan mengapa Loki membangun tembok setinggi itu. Lalu Gaia kini menunjukkan kekuatannya yang lainnya, yang mana kekuatannya tak hanya bisa mengendalikan Gaiju, ia juga ternyata bisa menciptakan Gaiju. Akan tetapi karena pengikutnya sekarang hanya 2 orang saja, ia pun hanya bisa menciptakan Gaiju yang kecil seperti burung. Ketika Gaiju burung kecil itu naik ke atas, tiba-tiba saja ada yang menyerangnya. Seseorang dari atas tembok kemudian turun ke bawah menemui mereka. Orang tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai kesatria hitam penjaga ibu kota. Namun Yukito dan yang lainnya mengetahui kalau kesatria hitam itu adalah veteran. Kesatria hitam itu tidak mengakui kalau dirinya adalah veteran. Ia malah mencoba menyerang mereka dan akhirnya terjatuh. Topeng dari kesatria hitam itu terbuka dan veteran ternyata sedang menangis. Veteran ingin agar mereka menghabisinya saja. Lalu tiba-tiba Loki muncul di belakang Yukito. Hal itu membuat Yukito dan yang lainnya sangat terkejut. Yukito pun langsung menusuk Loki dengan pedang veteran. Namun serangan yang dilakukan oleh Yukito itu ternyata sama sekali tidak berpengaruh, sebab itu bukanlah tubuh asli dari Loki. Loki lalu mengejek Gaia dan Mitama yang merupakan dewa sampah, dan Yukito masih saja mau bergabung dengan mereka. Gaia dan Mitama sangat marah karena dianggap sebagai sampah. Mitama mengatakan bahwa sekarang ia telah memiliki 10.000 pengikut dan ia sama sekali tidak takut dengan Loki. Mendengar hal itu, Loki langsung mengungkapkan jumlah pengikutnya sekarang, yang mana
ia kini telah memiliki 1.100.000 pengikut. Hal itu membuat Mitama ketakutan. Sebab jumlah pengikut Loki ternyata lebih banyak berkali-kali lipat daripada pengikutnya. Sementara Yukito yang mendengar jumlah pengikut Loki malah tertawa. Ia mengatakan kalau ia tak menduga jumlah pengikut Loki masihlah sedikit. Padahal Loki sudah tinggal di ibu kota untuk mencari pengikut. Yukito kemudian mengajak mereka kembali ke desa karena menurutnya sudah tak perlu mengintai lagi di ibu kota. Namun sebelum pulang ke desa, Yukito sempat mengancam Loki. Jika nantinya Loki menyerang desa mereka dengan gegabah, maka Yukito pastikan Loki akan mati. Loki pun tak bisa berkata-kata setelah mendapat ancaman dari Yukito. Yukito kini telah membuat sebuah pertunjukan musik di desa Kakuri, yang mana pertunjukan itu diisi oleh Aluna, Shirunu, Gia, dan Atar, yang tampil sebagai satu band menghibur para warga desa Kakuri. Yukito senang karena apa yang ia rencanakan ternyata di luar dari ekspektasinya. Sementara itu, Mitama kesal karena dirinya tak dimasukkan dalam band tersebut. Karena dalam sekte mereka, ia sebagai dewanya dan ia juga yang harus dipuja-puja. Namun, tiba-tiba Mitama merasakan kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Saat ia mengecek pengikutnya, ternyata pengikutnya tidak bertambah. Yukito menjelaskan bahwa untuk membuat Mitama kuat, tidak perlu harus menambah jumlah pengikutnya. Sebab, sekte mereka tidak didasarkan atas kepercayaan oleh dewa, melainkan dengan keuntungan. Sehingga dengan memberikan musik kepada warga desa Kakuri, maka Mitama secara otomatis akan mendapatkan banyak energi lagi, walaupun dengan jumlah pengikut yang sama. Yukito pun memberikan misi kepada Betran. Ia harus mengikuti dan memeriksa apa saja yang dilakukan oleh Gaia. Yang mana saat itu Gaia sedang pergi ke desa tetangga dan menemui anak-anak. Gaia mencoba mempengaruhi anak-anak itu agar mengikutinya. Namun, ia langsung ditolak oleh anak-anak itu. Setelah itu, Gaia pergi ke hutan dan menemui anak yang sedang diserang Gaiju. Gaia kembali mengajak anak itu agar ikut bersamanya. Akan tetapi anak itu malah ketakutan karena melihat Gaia yang digigit Gaiju. Hal tersebut membuat Gaia marah kepada Gaiju itu. Karena menurutnya Gaiju itu sudah berlebihan dalam melakukan sandiwara. Gaiju itu langsung ketakutan dan langsung pergi. Sementara Betran yang melihat kejadian tersebut merasa sangat terkejut. Ia kemudian terus mengikuti Gaia hingga sampai ke sebuah rumah. Betran merasa heran karena Gaia memiliki rumah di tengah hutan. Padahal hutan tersebut tidak dimiliki oleh desa manapun. Lalu ketika Gaia masuk ke dalam rumah, ia langsung disambut oleh anak-anak yang memanggilnya Mama. Anak-anak itu mengeluhkan kepada Gaia yang terlambat pulang. Sebagai permintaan maafnya karena terlambat pulang, Gaia pun akan membuatkan mereka makan malam. Sementara itu Betran yang telah mengetahui apa yang terjadi, kemudian melaporkannya kepada Yukito. Yukito menyimpulkan bahwa itu adalah sekte dari Gaia, yang mana Gaia menggunakan keluarga sebagai sektenya. Sementara itu untuk melancarkan rencananya melawan sekte keluarga, Yukito kemudian menghubungi seseorang. Yukito kemudian menjelaskan alasan ia memanggil mereka, yang mana Yukito ingin agar Daniki mengambil keluarga Gaia. Daniki bisa merebutnya dengan menggunakan kekuatannya. Menurut Yukito, Daniki pasti bisa mengerti karena ia sudah mendengar kisah masa lalunya dari Riche. Meskipun ia tak bisa memaafkan Daniki dan tak menyukai cara yang ia lakukan, namun sekarang ia tak peduli dengan hal itu lagi. Sebab yang terpenting adalah menyelamatkan anak-anak itu, yang sekarang sedang dijadikan alat sebagai sumber kekuatan dari Gaia. Yang luluh akhirnya menerima tugas dari Yukito. Lalu Yukito kini mencoba membuat Gaia sibuk dengan kegiatan di desa. Ia menyuruh mereka terus berlatih
sehingga Gaia tak bisa pulang. Di sisi lain, Daniki kini pergi menemui anak-anak dari Gaia. Lalu, tiba-tiba kedua anak yang sedang berburu mendapati adik-adik mereka yang sedang bermain bersama Daniki. Kedua anak itu lalu menyuruh adiknya untuk menjauh dari Daniki karena mereka tak boleh dekat dengan orang lain selain dari keluarganya. Namun anak-anak itu menolak dan tetap memilih bersama Daniki karena menurut mereka Daniki adalah orang yang baik. Hal itu membuat kedua anak tersebut marah dan memanggil Gaiju. Seketika Daniki langsung terkejut karena kedua anak itu ternyata bisa mengendalikan Gaiju. Dan ia juga tak bisa menggunakan kekuatannya sekarang. Kedua anak itu langsung saja menyerang Daniki walaupun adik mereka masih bersama Daniki. Daniki bersama anak-anak Gaia berusaha melarikan diri dari kejaran Gaiju yang dikendalikan oleh Kei dan Xian. Daniki tak bisa melawan Gaiju itu karena penganutnya sebelumnya sudah direbut oleh Yukito, sehingga kekuatannya sudah tak seperti dulu lagi. Namun untungnya Yukito dan yang lainnya datang menyelamatkan mereka. Lalu ketika Yukito sedang mengancam Kei dan Xian, tiba-tiba saja tanahnya bergetar dengan keras. Mitama yang merasakan adanya ancaman bahaya menyarankan agar mereka segera kabur. Hingga Gaia akhirnya muncul di depan mereka. Ia merasa kesal kepada Yukito karena sudah sengaja membuatnya sibuk dengan bandnya, sementara Yukito sedang berusaha menghancurkan keluarganya. Monster raksasa kemudian keluar dari dalam tanah, yang mana itu adalah monster Typhon yang dikendalikan oleh Gaia. Mereka semua terkejut karena baru pertama kali melihat Gaiju sebesar itu. Sementara Kei dan Xian mendatangi Gaia serta melaporkan apa yang sudah terjadi. Akan tetapi Gaia merasa ia sudah tak membutuhkan mereka lagi, sehingga ia membuat mereka berdua tenggelam ke dalam tanah. Di sisi lain, Yukito dan yang lainnya sedang berusaha melarikan diri dari monster itu. Atar pun berusaha menghancurkan monster itu dengan kekuatannya. Namun serangan yang ia berikan sama sekali tidak mempan. Typhon itu lalu menyerang balik mereka. Untungnya Mitama bisa menahannya dengan membuat pelindung. Mereka pun merasa tak mungkin bisa lagi kabur dari kejaran Typhon. Akan tetapi, tiba-tiba Aluna dan Shirunu datang menjemput mereka menggunakan mobil. Mereka semua akhirnya melarikan diri menggunakan mobil tersebut. Agar Typhon tak bisa mengejar mereka, Aluna dan Shirunu kemudian menggunakan tenaga nitro yang telah dipasang pada mobil tersebut. Mereka pun berhasil keluar dari hutan dan tak dikejar oleh Typhon itu lagi. Salah satu anak Gaia yang bernama Yushi menjelaskan bahwa monster itu monster terkuat buatan Gaia. Untuk mengendalikan monster itu tak butuh kekuatan yang banyak. Akan tetapi pembuatan monster raksasa seperti itu membutuhkan waktu yang lama. Monster itu pasti akan patuh kepada Gaia yang membuatnya, sehingga walaupun pengikut Gaia sedikit, ia pasti bisa mengendalikannya. Yushi mengatakan ia mengetahui informasi itu karena membaca buku peradaban kuno yang diberikan oleh Gaia. Seketika Yukito langsung tersadar kalau Yushi adalah anak yang penting. Yukito meminta kepada Yushi jika ia tak ada, maka Yushi harus menggantikannya sebagai pemimpin. Lalu tiba-tiba monster Typhon itu muncul lagi dari dalam tanah. Akan tetapi kali ini ia muncul dengan seluruh tubuhnya. Hal itu membuat mereka semua menjadi panik sehingga Yukito pun terjatuh. Typhon itu langsung saja menusuk perut Yukito dan menariknya ke atas. Mitama yang melihatnya kemudian berusaha menyelamatkan Yukito dan ikut juga naik ke atas. Setelah di desa, mereka semua kini kebingungan sebab tak ada lagi Yukito sebagai pemimpin mereka. Sementara itu, Yukito ternyata masih hidup dan berada di dalam tubuh Typhon. Begitu pula dengan Mitama serta Kei dan Xian. Di sisi lain, Gaia kini menunjukkan wujud aslinya. Gaia mengatakan bahwa Yukito sangatlah sulit untuk dihabisi sebab
Gaya sudah mencoba membunuh Yukito sebanyak 300 kali. Namun tetap saja Yukito masih bisa hidup kembali. Semua itu dikarenakan Mitama yang terus menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Yukito kembali. Lalu saat orang-orang di desa kini mulai patah semangat, Aluna berusaha menyemangati mereka semua untuk bergerak menyelamatkan Yukito. Karena ia yakin Yukito masih hidup. Hingga tiba-tiba kalung pemberian Yukito pun menyala. Yang mana keluarlah boneka Mitama dan menuliskan sesuatu. Namun tulisan itu ternyata hanya bisa dimengerti oleh Yushi yang mengatakan bahwa boneka itu menuliskan kalau Yukito dan yang lainnya masih hidup. Aluna dan yang lainnya akhirnya mengatur rencana untuk menyelamatkan Yukito. Mereka membawa seluruh warga desa dan penganut sekte Mitama dalam misi menyelamatkan Yukito. Aluna kemudian mulai menyanyikan lagu penyelamatan Yukito. Saat konser tersebut sedang berlangsung, kekuatan Atar kini semakin bertambah. Atar lalu memberikan gitarnya kepada Bettran agar menggantikannya. Sementara Atar kini terbang ke atas dan berusaha menyerang monster Typhon itu. Namun, menurut Gaia, apa yang mereka lakukan itu hanyalah sia-sia. Di mana ternyata monster Typhon itu dengan cepatnya beregenerasi kembali. Di sisi lain, Mitama yang kekuatannya sudah kembali berusaha menghentikan pergerakan Typhon itu. Yukito lalu meminta kepada Mitama agar melepaskan ikatannya. Jika Mitama melakukannya, maka ia berjanji akan menjadi pengikut Mitama. Seketika, kekuatan Mitama semakin bertambah dan ia kini bisa melepaskan Yukito. Akan tetapi, setelah terbebas, Yukito mengatakan bahwa ia tak akan pernah menjadi pengikut Mitama. Yukito yang sudah terbebas kini mulai bertarung melawan Gaia. Lalu, Typhon yang terikat itu mulai bisa melepaskan dirinya. Yushi yang melihatnya seketika mengingat perkataan Yukito bahwa ia harus menggantikannya jika ia tak ada. Yushi akhirnya memberitahu mereka untuk melanjutkan rencana ke tahap kedua. Mereka semua lalu menyemangati Atar agar melakukan rencana mereka dengan baik. Atar kemudian memberikan pengumuman kepada para pengikutnya bahwa kali ini ia akan berhenti menjadi dewa dan akan menjadi gadis biasa. Atar ingin mulai sekarang mereka semua harus mengikuti Mitama. Akan tetapi para pengikutnya menolak dan tetap ingin mengikuti Mitama. Hingga Riche pun muncul dan menjelaskan semuanya. Setelah Atar berhenti menjadi dewa, maka ia juga akan menjadi pengikut Mitama. Riche juga akan memasukkan Mitama kepada sektenya, yaitu sekte cinta. Namun ia memiliki syarat yang mana para pengikut Atar harus mengikuti Mitama. Para pengikut Atar pun kini mulai memuja Mitama, sehingga pengikut Atar menjadi berkurang, sementara Mitama mendapatkan tambahan pengikut yang banyak. Mitama pun mulai menunjukkan kekuatan dewanya yang sesungguhnya. Ia membuat manusia raksasa dari akar untuk melawan Typhon, hingga ketika Gaia menangkap kembali Yukito, tiba-tiba saja ia tertusuk akar pohon. Yang mana ternyata itu adalah kekuatan dari Mitama. Yukito sengaja melawan Gaia untuk mengalihkan perhatiannya, sementara Mitama berusaha melawan monster Typhon dan memasukkan akarnya ke dalam tubuhnya. Dengan dikalahkannya Gaia, monster Typhon itu juga kini telah musnah. Teman-temannya pun sangat senang karena Yukito dan Mitama masih hidup. Sementara Gaia yang sudah dikalahkan meminta kepada anak-anaknya agar menghabisinya saja. Sebab ia sudah memanfaatkan mereka dan mengkhianatinya. Ketika Kei akan menghabisi Gaia, Xian pun langsung menghentikannya. Ia tak mau bila Gaia harus mati karena ia merasa Gaia sudah seperti ibunya sendiri. Xian ingin agar mereka memulai kembali lagi menjadi keluarga. Lalu setelah kejadian tersebut, desa Kakuri kini mengadakan pesta yang besar dan Nikki mulai memainkan musik dengan DJ-nya. Atar memberikan informasi kepada anak-anak Gaia bahwa es krim adalah hal yang terhebat yang diciptakan. Sementara itu, Yukito kini mengambil anak-anak Gaia dan akan merawatnya di sekte mereka. Untuk itu, Kei akan mengawasi Gaia
agar tidak melakukan hal aneh lagi. Sebab Kei sudah berjanji padanya akan mengawasi Gaia dengan baik. Sebelumnya, Yukito dan Kei sudah saling berbicara. Yukito tahu kalau Kei ternyata menyukai Xian. Ia ingin agar Kei mengawasi Gaia demi Xian, karena hanya Xian saja yang tak bisa lepas dari Gaia. Ia takut Xian nantinya akan dimanfaatkan lagi oleh Gaia. Hal itulah yang membuat Kei bersedia mengawasi Gaia. Lalu, tiba-tiba Yukito menyadari sesuatu yang mana pengikut Mitama telah mencapai 30.000 orang. Padahal, jika digabungkan semua pengikut Atar dan Daniki, pastinya tak akan cukup. Itu semua ternyata adalah perbuatan dari Loki. Loki sengaja meminjamkan pengikutnya kepada Mitama karena ia tak ingin Typhon itu menyerang ibu kota. Yukito pun memperingati Loki agar tak meremehkan mereka, sebab mereka semua juga akan menghancurkan Loki.